Hai para pendengar podcast ASN Berakhlak. Selamat datang di ruang inspirasi bagi para insan muda. Kenalin ya, saya Dea Surdiana Pradani bersama teman-teman ASN baru dengan wajah baru yang sangat ceria dan punya semangat yang luar biasa. Boleh dong teman-teman kenalin ke para pendengar podcast ASN Berakhlak? Halo semuanya, perkenalkan saya Dini Wahyudi, saya sebagai ASN baru di Kementerian Kesehatan. Salam kenal. Halo, saya Isabel Nusaana, saya juga sebagai ASN baru di Kementerian Kesehatan. Salam kenal. Halo, saya Andra Gunawan, saya sebagai ASN baru di Kementerian Kesehatan. Salam kenal. Wah, kira-kira sekarang gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat, baik. Alhamdulillah ya, harus tetap baik dan sehat meskipun cuaca di luar tuh lagi hujan, deras, banjir, kita tetap harus sehat ya. Dalam kondisi yang luar biasa ini, kita tahu ya sebagai seorang ASN itu punya hal yang kayak core values yang harus dimiliki gitu sebagai seorang ASN. Boleh tahu nggak sih core values yang berakhlak itu tuh apa sih berakhlak? Betul banget ya Mbak Dea, jadi berakhlak itu merupakan nilai-nilai dasar ASN yang terdiri dari orientasi pelayanan yang pertama, kemudian akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, nilai-nilai ini tertuang di Kak, jadi bisa langsung diterapkan dalam praktik kerja sehari-hari. Boleh tahu nggak sih kira-kira tujuannya apa sih kenapa harus ada berakhlak gitu? Tujuannya sih agar ASN itu mampu membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan kinerja birokrasi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dan tercapai tujuan pembangunan nasional. Wow, untuk berakhlak sendiri ini tuh ada nggak sih role model atau tokoh panutan yang harus diterapin gitu siapa gitu menurut kalian? Pasti ada dong tentunya kan. Kita pernah bahas ada dokter yang sekarang itu lagi menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Beliau itu luar biasa sekali kan, setiap kegiatannya itu sangat memotivasi kita untuk terus mengabdi pada negara. Kayaknya aku tahu deh siapa itu. Dokter Vini ya namanya. Nah itu benar kan, namanya itu adalah Dr. Raden Vini Ariani Dewi MRRS. Boleh diceritain sedikit nggak sih siapa Dokter Vini itu? Boleh kan? Jadi Dr. Raden Vini Ariani Dewi itu seorang ASN, seorang dokter ASN yang dulu pernah menempuh pendidikan sarjana hingga dokter di Unpad hingga meraih gelar magister dengan fokus pada manajemen rumah sakit dan pelayanan publik. Beliau juga aktif dalam membangun sistem kesehatan yang transparan, efisien, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat. Kiprahnya juga mencerminkan semangat ASN yang tidak hanya bekerja tetapi juga mengabdi pada negara. Dalam perjalanan karirnya, Dr. Vini bukan hanya seorang akademisi, praktisi, tetapi juga seorang penggerak nilai-nilai integritas dan pelayanan publik. Nah, mari kita simak kisah dari refleksi beliau. Luar biasa ya, Dokter Vini itu patut emang jadi role model. Ya, mengikat beliau ini sangat menekankan bahwa ASN itu harus menjadi wajah negara yang ramah dan profesional, di mana selain itu harus penuh dedikasi. Jadi ASN itu bukan sekadar profesi melainkan amanah. Setiap tindakan yang kita lakukan itu mencerminkan dari negara. Berakhlak itu bukan hanya slogan jadinya, tapi kompas moral yang harus kita jalani sebagai ASN. Tapi ini juga menekankan prinsip pelayanan publik dan humanis, juga mendorong ASN untuk berorientasi pada pelayanan tadi dengan melihat masyarakat sebagai mitra, bukan sebagai penerima layanan. Dokter Vini juga berperan aktif dalam pelayanan kesehatan masyarakat kepada penanganan bencana longsor di desa Pasir Minggu dan bencana banjir di Sumber.
beliau itu sangat banyak banget gitu ya. Kira-kira ada nilai apa lagi sih buat di beliau ini? Ada Kak, nilai selanjutnya itu bisa kita ambil dari kompeten ya. Beliau itu mengatakan bahwa kita itu harus belajar dan meningkatkan kompetensi yang kita miliki untuk berperan aktif dalam menangani dan mengedukasi masyarakat terkait isu-isu penyakit varian baru misalnya seperti flu. Kemudian mencanangkan program prioritas untuk percepatan penurunan stunting sebagai wujud pengembangan kapabilitas. Kemudian hal ini itu sebenarnya tercermin dalam pelaksanaan dan penyusunan rencana tindak lanjut dari tim percepatan penurunan stunting di Kota Bandung sendiri. Kemudian harmonis, yang selanjutnya ada harmonis. Beliau itu mencontohkan bahwa membangun kerjasama dengan lintas sektor yang mengupayakan penanggulangan TBC sebenarnya. Jadi bersama masyarakat untuk menemukan kebersamaan dan dukungan terhadap proses penyembuhannya. Kemudian beliau itu bersama pemerintah dan Gubernur Jawa Barat memberikan bantuan kemanusiaan terhadap renovasi rumah yang tidak layak huni bagi penyakit-penyakit kronis dan infeksi yang berdampak pada kesehatan, stigma sosial dan kondisi ekonomi masyarakat. Memangnya dokter Vini itu ya sangat kompeten dan harmonis gitu ya. Tapi setahu aku juga sih kalau nggak salah beliau itu emang sangat loyal gitu ya orangnya ya. Beliau memiliki nilai loyal dengan komitmen dan konsistensinya untuk mendukung dan menjalankan kebijakan dan programnya di bidang kesehatan khususnya. Terus beliau juga memiliki pembangunan nasional dan terus untuk angka stunting kalau nggak salah tuh ya keberhasilan beliau itu ya dengan menurunkan angka stunting dan kerjasama dari pusat, daerah dan masyarakat untuk menurunkan angka stunting gitu dengan sekitar 5,8% dari tahun 2023 ke 2024 dan itu sekarang tuh sekitar angkanya di 15,9. Beliau juga tuh mengabdikan diri sepenuhnya gitu untuk kepentingan bangsa dan negara. Kira-kira ada lagi nggak sih nilai-nilai di beliau ini? Tentu ada ya kan ya. Nilainya itu adalah nilai adaptif, di mana dokter Vini itu menunjukkan sikap adaptif dengan terus berinovasi bersama tim, mulai dari program kegiatan Sobat Sinjung Jamila, kemudian ada praktik baik BPKAD dan Dinkes Jabar juga, hingga deklarasi jabatan istimewa. Nah kemudian bersama Pak Farhan, beliau juga menghadirkan terobosan layanan lewat peluncuran puskesmas 24 jam juga untuk memperluas akses dan kualitas layanan masyarakat. Selain itu, Dr. Vini mendorong inovasi program Imunisasi Zero DOS 2025 dengan penguatan vaksin, dosen, edukasi, dan kompetensi vaksinator yang menunjukkan semangatnya dalam membawa perubahan agar masyarakat tetap aman dan terlindungi. Nah, kemudian yang selanjutnya nih Kak, ada nilai kolaboratif. Dr. Vini juga bersama tim aktif membangun kolaborasi dengan bangsa dan delegasi Sweden dalam pertemuan SISP di Gedung Sate. Lewat kerjasama ini yang dibahas itu bidang kesehatan, bidang transportasi, kemudian bidang pendidikan untuk mendukung pembangunan di Jawa Barat. Langkah ini juga menunjukkan sikap kolaboratif dan profesional dari Dr. Vini dalam memperluas jejaring internasional demi memperkuat program kesehatan dan memberi dampak positif bagi Jawa Barat. Begitu kan ya. Wah, sangat berkesan ya, emang kehidupan beliau tuh menginspirasi kita semua gitu. Beliau juga tuh mampu mengemban tanggung jawab dan memiliki pencapaian yang luar biasa gitu ya untuk memajukan anak-anak bangsa supaya terhindar dari stunting tuh emang salah satu dari goals SDGs itu yang goals development di dunia gitu ya. Kalau menurut teman-teman nih sebagai ASN baru ya, apa sih kesan dan
berinovasi untuk memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Wah, bagus ya, tepuk tangan dulu kalau kita ya. Wah, menarik ya perbincangan kita kali ini. Memang kisahnya Dr. Vini dan teman-teman ASN baru ini sangat mencerminkan kehidupan yang harus berakhlak gitu. Menjadi ASN itu bukan hanya tentang status atau seragam. Lebih dari itu, ASN merupakan tentang tanggung jawab dan bagaimana kita hadir untuk melayani masyarakat. Nilai berakhlak mengajarkan kita bahwa pelayanan harus dilakukan dengan tulus dan dari hati. Akuntabilitas tetap dijaga dengan integritas. Oke, demikian episode kali ini.